Ini ibadah gabungan GSJA Tambarejo, GSJA Kalisungu dan GSJA Wonosari yang mengadakan ibadah padang di pantai Pasir Putih, Tambarejo, Blitar. Haleluya, haleluya, dia baik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk tibakan di tempat ini dengan selamat sukacita yang daripadamu. Kami semua menyatukan hati memperingati akan kenaikan-Mu ke surga. Bersyukur Bapa, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, bahkan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah pertemuan kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tasih eling, ada tangan yang tuting-tuting kesalahan. Ada tangan yang minta-minta. Ada tangan yang main tinju. Tetapi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tangannya piye? Tangannya piye? Bapak Ibu sedaya kagungan asta, jajal tangan Gusti Yesus piye pas munggah nang swarga. Memberkati itu tangan yang memberkati ngaten niku. Lek ngeten minta-minta, lek ngeten duting-duting kesalahane wong. Tonyo. Dada-dada cah nom-nom senengane dada. Tapi tangan Gusti Yesus memberkati. Aku saya serahkan kepada Salam. Salam. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat pagi pada Bapak Ibu semua yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Supaya enak berdiri saja ya. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian, yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik.
haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Amin, amin Yesus, haleluya Yesus. Mari kita akan masuk ke dalam doa. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Lukas yang akan memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih karunia yang begitu dahsyat dan ajaib. Engkau telah mengantarkan setiap kami di tempat ini, untuk kami menyembah, mengagungkan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang hadir saat pagi hari ini. Berkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkati tempat ini Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan kami. Kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah roh Allah hadir, memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Allah sendiri yang berbicara. Engkau pakai hamba-Mu dengan kuasa roh-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami menyerahkan waktu ini awal pertengahan ke akhirnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Kiranya terjadilah seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu datang di tempat ini pasti dengan hati yang sukacita, amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, di sini kita nggak di tempat aja ya, karena kita bersyukur kita boleh bersama-sama dari GSDA Kaliwungu, dari Tambarrejo, dari Wonosari, boleh bersalam-salaman ya Bapak Ibu, supaya kita saling mengenal dan kita boleh semakin mengasihi di dalam Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan tumbuh-tumbuh bersorak-sorak memuji Dia. Bapak Ibu boleh berjalan kanan kiri, beri salam kanan kiri. Tepuk tangan memuji Dia. Bayangkan kanan kiri berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan Penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan gembira, anggarkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakan juga pujian, Sambut hadirnya Sang Raja, dan bersorak-sorak puji Dia. dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Sore memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bersorak memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian.
duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tahu, kita percaya, kita punya Bapa yang setia. Jiwaku dalam hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, oh segalanya dalam segalanya. Jiwaku dalam hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Salah
satu perwujudan kasih setia Tuhan bagi kami adalah adanya kami bersama di tempat ini, bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena keunggulan seseorang, tetapi karena Tuhan telah memilih kami menjadi hamba-hamba-Mu. Kami lepas dari hamba dosa, dan Kau telah beli kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami tahu di luar Tuhan tidak akan ada hak seperti ini. Tapi bagi kami semua anak-anak-Mu yang telah Kau beli, telah Kau tebus, telah Kau bayar dengan darah-Mu yang kudus. Kami sebagai orang kudus daripada Allah, semua punya hak untuk menyebut Engkau Bapa dan Tuhan bagi kami. Terima kasih, tiba waktu bagi kami semua mendengarkan bagian firman Tuhan. Siapapun yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah hamba-Mu, urapilah dia, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan, membesarkan nama-Mu di tengah-tengah perhimpunan ini. Kami ucap syukur, Bapa di dalam surga menyerahkan segenap waktu kami, biar pertolongan Tuhan atas kami hingga mendengarkan firman Allah, kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu untuk bekal kehidupan kami maju dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Kita semua sudah diizinkan berkumpul di tempat ini. Sekali lagi saya tidak mengunggulkan siapa-siapa, hanya karena rasa kebersamaan di hari bersejarah, yaitu hari kenaikan Isa Masih. Kami dari Tambarjo 1 tahun yang lalu sudah merencanakan bahwa hari ini kami akan adakan ibadah padang, lalu ngajak Pak Turut, gitu ya sejarahnya. Tak ajak Pak Turut, ayo Pak, gabungan. Lalu sudah saat-saat terakhir ada mendengar Mbak Utami mau ikut Pak Lukas, mari ikut bersama dengan kita karena kita bersaudara, amin. Nah, untuk itu dalam berjalan waktu supaya kita netral, tidak ada gereja Tambarjo, tidak ada gereja Kaliwungu, tidak ada gereja mana? Wonosari, yang adalah tubuh Kristus. Karena itu saya memberikan kesempatan pada kesempatan yang ada ini Mbak Ati untuk menyampaikan renungan bagi kita semua. Bukan berkhotbah di mimbar gereja, enggak bawa mimbar kita ya. Kita enggak bawa mimbar hari ini. Jadi Mbak Ati silahkan berkhotbah hari ini. Segenap waktu saya silahkan. Monggo. Jadi Mbak ada Pak Yohanes, tidak ada Pak Turut, tidak ada Pak Lukas, yang ada Tuhan Yesus. Mbak Ati yang khotbah. Monggo. Itu boleh dipakai. Mati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya melihat kok menyendiri ya, di situ kelompoknya Kaliwungu, di situ kelompoknya Wonosari mana? Wonosari mana? Oh iya. Sekarang saya mau bagi ibu-ibu, khusus ibu-ibu di sebelah sana. Yo, yang merasa ibu, sing urung wis lungguhe ning ngene, wis enak kan? Yang merasa jenengan perempuan, monggo. Kula aturi tindak sebelah kiri. Sampun? Terus untuk bapak-bapaknya tanpa terkecuali semua harus gabung ke sini Pak nggih. Duduk di sebelah kanan saya Pak, monggo. Kalau aturi pinarak sebelah kanan. Sing di luar tikar monggo bergabung sama kita. Haleluya.
sebagai pembuka. Tanggal dan bulan berapa Jumat Agung, Paskah, dan Kenaikan? Jumat Agung, Paskah. Tanggal 29, Paskah tanggal 11. Agung tanggal 29, hari kematian Yesus. Kenaikannya tanggal 9 hari ini. Kenaikan. Jadi kalau hari yang ketiga itu hari wafat, hari Jumat, bangkit hidup naik itu hari Minggu yang bisa kita rayakan bersama. Jadi tanggal 29 kematian Tuhan Yesus, hari ketiganya Tuhan Yesus bangkit hidup menang. Hari yang ke-40 ini, hari yang kita rayakan bersama hari ini adalah naik untuk menyediakan. Amin, tepuk tangan buat Pak Kus. Tapi ngapunten Pak, jenengan nggak dapat hadiah karena salah. Perhatikan saya, 1 Jumat Agung jatuh di hari apa, tanggal berapa, bulan berapa? Kedua, Paskah tanggal berapa, bulan berapa? Dan yang ketiga adalah kenaikan. Ayo, monggo. Terus? Ya, terus? Oke, tepuk tangan buat Mbak Ita. Aku sampai lengkap, nggih? Oh, nggih. Oke, nanti hadiahnya ada di saya, Mbak Ita ya. Bapak Ibu Saudara, saya pengen tahu, kita semua boleh jawab tanpa hadiah. Kalau mau hadiah nanti bisa minta sama Pak Lukas, minta sama Mbah Ruth, bisa minta sama Pak Yohanes. Kalau mungkin beliau-beliau mau ngasih gitu maksudnya. Pertanyaannya, Tuhan Yesus naik ke surga setelah berapa hari kebangkitannya? Pak, pengen nek hadiah kok bisik-bisik kan jenengan? Nah, sing banter ngono lho Pak, tadi kancane ngirani. Halo Ibu-ibu, berapa hari? 40 hari. Berikutnya, apa makna dari kenaikan itu sendiri? Mbak Ati wakin pertanyaan toh, sir khotbah apa sih nakoni gitu. Halo, Kang Wanita? Kemenangan. Ada lagi? Oh ya, oke. Pak Nanang nggak wakal lah. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Ni yang jawab. Pak Ni kan jangan ada orang kali pulau tanah Pak Ni. Ada lagi? Oh, Pak Pendeta yang di sana, Pak. Nama Pak? Maknanya Tuhan naik ke surga, nama Pak? Mak, mboten kan tersenyum kan jawab. Sebagai yang sulung, berarti yang pertama. Pak Lukas nambahin namanya. Pak lemah lembut mboten jenengan. Utami ning sira. Tenang mawon Pak, mboten salah mboten dihukum teng mriki. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada Mbak Yani. Di atasnya saya sudah Mbak Tuhan, ada Ibu, ada Pak Pendeta Lukas, ada Mbah Ruth, ada Pak Yohanes, ada Bu Ut. Saya bukan apa-apa. Saya masih belajar dengan beliau dengan banyak hal karena beliau adalah Bapak dan Ibu rohani saya gitu. Akan mentambah Bapak Ibu rohanimu akan mau semakin akeh ilmu kan semakin akeh. Nggih? Ini nama badan karena kita sama-sama belajar. Nah, pagi hari ini menjelang siang saya mau mengajak jenengan. Biasanya jemaat ki lek dijak ngomongin berkat, seneng napa enggak demen? Loh, sing jawab mek loro, berarti sing seneng berkah mek siji. Seneng napa ora demen? Banget napa biasa saja? Bapak-bapak pripun? Diundang gendurane seneng ayo Pak. Apa meneh lek sumber kae Gusti Allah. Pagi ini saya mengajak jenengan dengan tema berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mbak, wis munggah ning surga berkat apa to sing dikasih buat kita gitu. Oke, tapi kalau 3 mawon mendete. Lek tak jupuk kabeh ra sido game, mari ngono mek khotbah to ae. Nggih. Adapun kita akan buka di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Sing pun kepanggih monggo
Kalau boleh saya mengundang untuk berdiri membacakan. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Sudah ketemu? Pak Bandi monggo. Niki Pak Miki teng mriki. Mas Andreas minta tolong Mas. Lukas 24 ayat 50. Demikianlah firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Terima kasih Amin. Pak. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak sekolah minggu dan kaum muda, pagi ini saya pengen ngajak kita semua melihat betapa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia adalah Bapa yang menyediakan setiap berkat bagi kita. Amin. Adapun berkat yang pertama yang ditinggalkan di antara kita adalah Tuhan memberikan berkat kekuatan. Apa Bapak Ibu Saudara? Berkat yang pertama adalah berkat kekuatan. Mari kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 33. Sudah ketemu semua? Sampai kepanggil? Di Yohanes 16 ayat 33 firman Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara juga adik-adik sekolah minggu maupun kaum muda, berkat damai sejahtera yang telah dijanjikan Tuhan sebelum dia naik ke surga akan kita nikmati senantiasa dengan kita selalu berada dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kalau jenengan pengen dapat kekuatan ya harus ada di dalamnya. Kalau jenengan tidak mau mendapatkan kekuatan berarti jenengan hidup di dalam dunia. Ikut keduniawian yang ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita menjadi manusia itu akan baik-baik saja. Tidak ada pergumulan, tidak ada permasalahan. Tuhan tidak janjikan itu. Tapi dia mengizinkan itu terjadi dan dia menjanjikan satu perjanjian di mana dia akan menyatakan kekuatannya atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Kembali lagi ke kitanya sekarang yang ditanya. Kita mau milih hidup di dalam Tuhan supaya dapat kekuatan atau milih hidup keduniaan dengan mengandalkan kekayaan, kekuasaan? Mana yang mau kita pilih? Kita mau pilih yang mana? Halo? Niki kula jenengan mendeli siji. Aku mengkelenger mbak nang dalan luwe ngono lho. Kuwatir kula ngoten. Dadi aku ngomong kenceng terak mbak ilang. Bahaya niku. Nggih menenge lek meneng jae kados pituture kenapa orang tua terhadap anak dituturi meneng tapi ra digawe. Lah wedi kula ngoten lek bakul jamulaan. Nggih? Apa yang jenengan pilih ketika Tuhan menyatakan kekuatannya dalam kehidupan kita sebagai berkat jasmani dalam kehidupan kita? Jenengan mau milih tinggal di dalam Tuhan atau jenengan tinggal di dalam kekayaan dengan apa yang jenengan punya sekarang? Kira-kira mana yang dipilih bapak-bapak? Tinggal dalam Tuhan berarti gampang apa mboten? Wangel, tapi lek mau tetap akan bisa. Pada dasarnya ketika kita dalam pergumulan mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Secara jasmani kita nggak mampu, nggak iso. Jika mumet boy, mumet kira ngadu bilah iki kaya apa aku ya ora ro. Nggih. Wis donyane kaya amblek. Nate tinggal donyane amblek. Nate. Oh ngrasakne.
Ngerasa nih, berarti menikmati Mas ya. Nikmati lah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang sering kali kita lupakan. Baru kena musibah sedidik ngene. Oh iya. Jane karepe Gusti Allah iki to. Aku ki lho setya ngabekti, tapi nyapo eneng yang pancobane uripku. Ingat, Ayub adalah seorang yang begitu jujur dan setia. Tuhan izinkan untuk iblis mengerjakan sesuatu di luar kemampuannya, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Atau jenengan mau jawab, Mbak aku tuh Ayub. Nggak siapa sih ngomongin jenengan Ayub, tapi kita mau berusaha. Kita mencontoh pribadi-pribadi yang Tuhan sudah bentuk menjadi satu pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Mau cepet nopo lambat? 1 jam, 2 jam? Setengah jam. Dinyang loh. Adapun berkat yang kedua yang boleh kita terima dan kita rasakan adalah Tuhan bersyafaat bagi kita. Amin. Monggo dibuka di Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Sampun? Saya akan bacakan karena mintanya cepat, jadi saya yang baca. Ibrani 9 ayat 24 demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk di dalam tempat kudus, itu bukan buatan manusia, tapi satu tempat yang Tuhan Allah sediakan untuk Tuhan Allah senantiasa dapat membawa kita kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Oke? Jadi kalau seperti saya tanyakan tadi, kapan meninggalnya, kapan bangkitnya, kapan naiknya, Pak Kos semangat tapi keliru. Mbak Ita alon-alon tapi dihitung. Loh, tetap ada cacat celahnya loh. Ya enek apike, ya enek eleke. Kalau apik kabeh, ya enek sing. Nggih? Kita sama saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Di dalam firman-Nya di dalam Ibrani 9 ayat 24 ini dengan sangat jelas bahwa dia menjadi perantara sebagai doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, guna menggenapi Taurat Tuhan, Yesus mati menebus dosa kita dan kemudian bangkit dalam kemenangan. Dia menghadap Bapa untuk kepentingan kita. Tuhan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus menjadi pensyafaat atau pengantara antara Bapa dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Atau mungkin tadi saya guyonan sama Mbak Ruth sama Mbak Utani, atau mungkin ada di sini yang Mbak, aku perlu perantara, aku sendiri pun Gusti Allah gitu. Ada? Ada? Kalau boleh saya minta nomornya. Ada? Enggak perlu Mbak, enggak perlu perantara. Sekarang jual beli mobil aja perlu perantara, nggih napa mboten? Nah, kita pun ada perantara. Tuhan menjadi perantara kita kepada Bapa. Jadi ketika jenengan dan saya dalam situasi tersulit dalam kehidupan ini, dalam pergumulan, ketika kita datang, mungkin jenengan nggak iso ngomong pas sembahyang, iso nangis dari tetesan mata itu. Tuhan mengampuni dan Tuhan sampaikan kepada Bapa sehingga kita tetap menjadikan kekuatan yang daripadanya. Amin. Jadi ingat, kita tidak bisa berjalan sendiri di tengah situasi kondisi kehidupan yang seperti sekarang ini. Ada banyak hal yang merintangi kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi satu hal, kita punya Tuhan yang terus memampukan kita dalam segala hal. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir masih Mas, ini cepet toh. Yang ketiga, Tuhan menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita. Sinten sing siap mati. Renek toh? Oh, neneng. Sinten sing pengen daftar dhisik pun ndak siap mati, daftar dhisik. Enten? Umpami semerpanya yang pun siap-siap gini kan. Nggih. Atau bapak-bapaknya ada yang siap? Oh, tepuk tangan buat Pak Nanang siap. Ngeten, kadang berpikirnya Mbak urip ning donya sik penapa ndang mati. Ingat loh, kematian bukan akhir segalanya. Amin. Justru di kehidupan berikutnya dari kehidupan yang enak, mati itu lebih baik daripada sing hidup. Terus nama mboten? Lah terus nama mboten? Lah sing urip wis Mas leren tekan semono. Sing mati lek sing urip harus banyak yang dipikirkan. Urung anake nakal, urung bojone gleleng. Nah, tuh nyane arep amblek. Ada banyak yang dipikirkan, nggih. Tapi satu hal,
hidup dan mati sudah ditentukan. Jadi misalnya aku ra siap lah, siapmu kapan? Ya, siapnya kapan? Intinya bukan masalah kita siap atau enggak siap, tapi persiapkan diri kita untuk menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita pulang kepada Bapa, kita benar-benar ada di kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Yohanes 14 ayat 3. Bagaimana Tuhan menyediakan tempat itu untuk kita pergi ke sana. Di Yohanes 14 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun mau penjenengan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Lek sing amin loro berarti sing lebu loro. Liyane ning ngisor napa kalau ngerti nggih? Pada dasarnya Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan satu tempat yang luar biasa untuk kita orang-orang yang dikasihinya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menggenapi apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita semua. Janji yang begitu sangat istimewa, yaitu jaminan keselamatan dan kepastian kehidupan kekal, langgeng selamanya. Itu harapan kita sebagai orang percaya. Oke? Bapak Ibu Saudara, betapa kita sangat bersyukur atas anugerah dan karya Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita, melalui kebangkitannya untuk membuktikan kemuliaan sebagai Allah yang hidup dan yang berkuasa. Mari percayai penggenapan dari janji-janji Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan sudah menunjukkan banyak hal dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, bahkan Tuhan menyediakan satu tempat yang luar biasa ketika kita pulang, dimana kita sudah selesai di dunia ini. Disitulah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengundang kepada kita semua bagi berdiri bersama-sama. Kembali kita akan pujikan. Kau tunjukkan kasih setiamu dengan sungguh, dengan sebagai ucapan syukur kita kepadanya, bahwa Dia Allah yang sanggup menyediakan segala yang saya dan Bapak Ibu Saudara perlukan, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, renungkan pujian ini. Dengan Allah menyatakan berkatnya melalui kenaikannya, di mana Dia menyatakan berkat kekuatan atas kehidupan kita, menjadi perantara sebagai doa pendeta syafaat. Dan yang ketiga, menyediakan tempat yang luar biasa istimewa untuk kita. Wujud dari mana Tuhan menyatakan kasih setia atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Kau setia. Kau setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, datang kepada Dia dengan ucapan syukur yang berlimpah. Lakukan perenungan kembali di mana Dia disalib guna menanggung segala dosa kesalahan yang kita buat, dan menjadi ke hari kematiannya Dia bangkit. 40 hari dari kebangkitannya Dia naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang mengasihi saya dan saudara tanpa melihat siapa saya, siapa saudara. Tapi Dia adalah satu pribadi yang begitu luar biasa menerima kita apa adanya, tanpa melihat seberapa besar dan seberapa banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Oleh karena besarnya cintanya dalam kehidupan kita, kita boleh dibawanya masuk dalam kekekalan ilahi yang akan terus membawa kita dalam pembaharuan demi pembaharuan hidup, yang akan membawa saya dan saudara untuk hidup di dalam kekuatannya,
kita akan dibawa tinggi bagai Raja Wali, terbang tinggi, berkemenangan dalam setiap perkara-perkara duniawi. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Glory.